Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk melanjutkan pembahasan kita di dalam pembahasan yang masih seputar tentang jenazah, yang mana kali ini kita membahas tentang bayanu mujibun nafsil mayyit, ya, penjelasan tentang wajibnya ketika seseorang itu jenazah tersebut telah dikebumikan, akan tetapi ada beberapa faktor yang wajib untuk menggali lagi kuburan jenazah tersebut atas adanya beberapa keadaan yang mungkin insya Allah bakal kita bahas di sini. Semoga kita diberikan senantiasa taufik dan hidayah oleh Allah, diberikan kelancaran, senantiasa memperdalam, menambah ilmu di dalam syariat kita, syariat tercinta kita, syariat baginda Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana di sini diawali oleh beliau, yumbashul mayyit, yumbashu mayyitun ba'da dafnihi li arba'i hisolin, yang mana seseorang jenazah ketika sudah dikuburkan, dikebumikan, wajib untuk digali lagi karena adanya 4 hal yang bakal dijelaskan di bawah ini, yang mana 4 hal ini tidaklah 4 hal yang cuma khusus bagi permasalahan yang akan kita bahas, akan tetapi sebagian permasalahan juga ada disebutkan oleh para ulama di dalam pembahasan kitab-kitab yang lebih luas. Kita bahas pertama kali di sini adalah al-ula minha lil ghusli. Ya. Pertama, sebab ketika jenazah sudah dikebumikan, kemudian wajib bagi seseorang, bagi kita semua untuk menggali lagi jenazah tersebut ketika jenazah tersebut belum dimandikan. Ya, karena belum dimandikan, maka jenazah tersebut wajib untuk dikeluarkan lagi, kemudian dimandikan, baru kemudian dikuburkan. Ini ketika ternyata jenazah tersebut sudah dikebumikan tapi belum dimandikan. Akan tetapi hal tersebut itu dijelaskan oleh beliau di sini dengan syarat wa syartuhu in lam yataghayyar minhu halun. Ketika jenazah tersebut belum sampai berubah, ketika jenazah tersebut mungkin belum sampai terurai dengan bagian tubuhnya belum keluar darah di dalamnya, belum sampai masih utuh. Ya, maka ketika masih dalam keadaan seperti ini dan ternyata jenazah tersebut belum dimandikan, wajib bagi kita semua untuk menggali lagi dan memandikan jenazah tersebut. Akan tetapi kalau sudah berubah jasadnya jenazah tersebut, semisal ternyata mungkin dagingnya sudah melupas atau kulitnya sudah melupas, yang mana bahkan kalau seandainya kita gali lagi kemudian dimandikan, jenazah yang seperti ini bahkan bisa menghilangkan kehormatan jenazah tersebut sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama di sini. Bahkan dikatakan haram untuk menggalinya lagi. Tidak boleh untuk menggalinya lagi. Ya. Dan ini semua bagaimana kita bisa tahu, ya, sebagaimana jenazah tersebut sudah berubah keadaannya atau belum berubah? Beliau jelaskan di sini yu'tabaru bisu'ali ahli khibrah. Ya, maka kita harus tanya dengan seseorang yang sudah tahu, dengan seseorang yang ahli di dalam hal tersebut. Semisal dokter mengetahui jenazah itu bakal berubah, jenazah tersebut mungkin bakal mungkin sudah keluar hal-hal yang tidak pantas untuk dilihat oleh kita. Darahnya mungkin sudah keluar atau dagingnya mungkin sudah terbuka, ya. Dokter lebih tahu tentang hal tersebut, maka kita tanyakan mungkin berapa lama atau berapa hari jenazah itu bisa berubah seperti ini. Maka seandainya ternyata dokter mengatakan oh belum berubah dan permasalahannya tadi itu belum dimandikan, maka wajib bagi kita untuk
memandikannya, menggalinya, mengeluarkannya, kemudian memandikannya. Ya. Kemudian permasalahan yang kedua yaitu wajib juga menggali kuburan jenazah tersebut ketika litaujihin lahu lil kiblah. Ketika ternyata harus untuk menghadapkan jenazah tersebut kepada kiblah. Semisal ternyata ketika dikuburkan pertama kali jenazah tersebut dikuburkan menghadap kepada selain arah kiblat, maka ketika sudah dikuburkan ditutupi oleh tanah dan adanya orang yang mengerti tentang hal tersebut mengingatkan bahwasanya jenazah harus diarahkan ke arah kiblat, maka di sini wajib bagi kita untuk menggali lagi jenazah tersebut dengan syarat tadi ya, dan mengarahkan jenazah tersebut ke arah kiblat ya. Kemudian permasalahan yang ketiga juga wajib menggali lagi kuburan jenazah yang telah dikuburkan ketika limalin ma'ahu in yukfat. Limalin ma'ahu in yukfat. Ketika ternyata kok adanya harta yang dikuburkan bersama mayit tersebut. Ya. Beliau sebutkan di sini wujuban li ajli dafni malin ma'ahu lahu aw li ghairihi wa in qalla wa in taghayyara. Ya. Wajib untuk digali lagi karena adanya harta yang terkubur di dalamnya. Ya, entah itu hartanya dia sendiri atau hartanya orang lain. Entah di sini harta tersebut itu sedikit, ya bahkan walaupun jenazah tersebut itu sudah berubah, ya sudah berubah keadaan jenazah tersebut. Karena itu berhubungannya dengan hakul adami. Atau bahkan mungkin itu hartanya dia sendiri, tetap sekarang harta tersebut sudah tidak berhak untuk dibawa oleh si jenazah tersebut. Harta yang dia tinggalkan sekarang sudah menjadi haknya ahlul waris. Wa in lam yutalab bihi ma lam yusamih sahibuhu wa kadzal waratha. Meskipun harta tersebut tidak dituntut oleh seorang yang mempunyai harta tersebut, selama dia tidak mengikhlaskannya, selama dia tidak merelakannya, maka tetap wajib untuk diambil harta yang terkubur bersamaan dengan si mayit tersebut. Akan tetapi seandainya dia tidak menuntut, juga kemudian orang yang mempunyai harta tersebut merelakan, sudah biarkan supaya nggak usah digali lagi jenazah tersebut hanya untuk ngambil harta yang telah terkubur tersebut, maka di sini tidak wajib ya bagi kita untuk menggali kuburan tersebut. Begitu juga kemudian di sini dijelaskan membahas tentang permasalahan seandainya ada harta yang kemudian tertelan oleh jenazah tersebut, ya entah mungkin dalam bentuk cincin mungkin yang mungkin bisa tertelan, atau emas yang kecil sehingga bisa tertelan, yang mungkin juga itu mempunyai harga ya qimah dan juga masih tergolong harta di situ. Beliau jelaskan di sini amma idzabtala'ahu, ya apabila ternyata harta yang masuk di dalam kuburan tadi, di dalamnya itu juga ternyata tertelan atau berada di dalam tubuhnya si mayit. Fa in kana maluhu lam yumbash mutlaqan. Seandainya ya apabila ternyata harta tersebut itu punyanya dia sendiri, maka ini tidak perlu untuk digali untuk mengambil harta tersebut. Karena dengan mengambilnya itu cukup susah, pertama juga bisa menghilangkan kehormatan si mayit, soalnya harus juga membelah atau membedah mungkin isi perutnya untuk hanya mengambil harta yang mungkin tidak sama atau tidak sepadan dengan menyakiti atau menghilangkan kehormatan si mayit tersebut. Ya. Auli ghairihi. Ya. Atau ternyata harta tersebut itu punyanya orang lain, maka gimana? Lam yumbash illa bitolabihi. Maka tidak harus untuk digali juga
selama orang yang mempunyai harta tersebut, yaitu orang lain, bukan hartanya jenazah tersebut, tidak menuntutnya atau tidak menuntut untuk ngambil harta tersebut. Fa in tuliba dzalika nubisha wa syuqabatnuhu. Akan tetapi seandainya ternyata orang yang mempunyai harta tersebut itu menuntutnya, ingin mengambilnya, maka juga harus nubisha, harus digali kuburan tersebut, wa syuqabatnuhu, kemudian dirobek atau dibelah perutnya untuk mengambil harta yang haknya orang lain tersebut. Ini yang telah diperinci dan dijelaskan ketika kapan wajibnya harus menggali jenazah yang telah dikuburkan, ketika adanya harta yang juga masuk di dalam pekuburan tersebut. Kemudian juga penafsilan perincian yang telah kita bahas tadi. Kemudian yang terakhir, yang keempat, wajib juga ketika jenazah telah dikuburkan bagi kita untuk menggali lagi pekuburan tersebut, itu ketika lil janini ma'a ummihi dufin, ketika ternyata mayitnya tersebut itu perempuan, dan perempuan tersebut dalam keadaan hamil, ya, kemudian sudah dikuburkan padahal di dalam perutnya ada janinnya, yang mana janinnya tersebut wa amkanat hayatuhu, masih ada kemungkinan hidupnya janin yang terkubur bersama ibunya tadi, ya. Maka di sini wajib untuk digali. Ketika kapan? Wajib untuk digali dan dikeluarkan janinnya ketika kapan? Ketika fi haddisin, ketika yumkinu ayya'isha fiha bi ayyakuna lahu sittatu ashhurin au aktsar, ketika ada kemungkinan masih hidupnya janin tersebut. Kapan itu adanya kemungkinan janin tersebut? Ketika janin tersebut sudah mencapai 6 bulan atau lebih. Atau di sini dijelaskan au amkana ayya'isha liduni tilkasin liwujudi taqaddumi fittib. Ya. Atau mungkin ternyata ada kemungkinan hidup walaupun kurang dari 6 bulan. Tapi ini semua karena pertimbangan yang telah diajukan kepada dokter, yang mana mungkin sebelum perempuan tersebut meninggal dia telah pergi untuk cek ke dokter permasalahan atau melihat janinnya. Ternyata dokter menghukumi bahwasanya janinnya ini sudah ada kemungkinan untuk hidup, padahal ternyata waktu kehamilan perempuan tersebut itu kurang dari 6 bulan. Maka ternyata kok meninggal ini si perempuan padahal janinnya kurang dari 6 bulan. Kemudian dan terkuburkanlah perempuan tersebut bersama janinnya. Wajib bagi kita untuk menggali lagi kuburan perempuan tersebut untuk mengambil janin tersebut, ya, janinnya, walaupun kurang dari 6 bulan, karena adanya kabar atau pengetahuan dari dokter bahwasanya janin tersebut itu sudah ada kemungkinan besar hidup. Ini penjelasan yang berkaitan dengan kapan wajibnya kita untuk menggali jenazah yang telah dikuburkan dan sudah ditutupi oleh tanah. Dan tambahan sedikit sebagaimana yang dijelaskan di dalam kitab ini yang mungkin tidak dijelaskan di dalam matan, ya, yaitu adalah salah satu wajibnya seseorang itu menggali kuburannya jenazah tersebut ketika kapan? Ka'andu fina fi ardin maksubah wa aba sahibuha tarkahu fiha. Ya, ketika ternyata jenazah tersebut kok dikuburkan bukan di pemakaman umum, bukan di tanah yang telah diwakafkan untuk pekuburan, akan tetapi dikuburkan di mana? Dikuburkan di tanah yang itu punyanya orang lain, sehingga dihukumi ghosab, ya. Dan orang yang mempunyai tanah tersebut tidak mengizinkan, tidak mau adanya jenazah tersebut di dalamnya. Maka di sini wajib untuk menggali lagi dan memindahkan jenazah tersebut ke tanah yang telah diwakafkan hanya untuk kuburan atau di tanahnya sendiri. Kemudian permasalahan yang lain adalah auqufina fi thawbin maksubin.
ketika seseorang tersebut ternyata dikuburkan tapi menggunakan kafan yang kafannya tersebut itu gosok, haknya orang lain. Audhu fina kafirun fi ardil haram, atau ketika adanya orang kafir yang ternyata dikuburkan di tanah haram. Maka ini salah satu juga tambahan permasalahan wajibnya bagi kita untuk mengeluarkan jenazah tersebut ketika telah dikuburkan dikebumikan di dalam tanah yang telah ditutupi tersebut. Ya, mungkin sekian pembahasan dari Al-Fakir tentang permasalahan jenazah. Wallahul musta'an wa alaihi tuklan. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.